Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, kita tahu sekarang ini rupiah kita nilainya sudah mencapai angka di atas 17.300 dari dolar Amerika. Ini tentu saja menunjukkan bahwa perekonomian kita bukan baik-baik saja. Walaupun baru saja pemimpin kita mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini naik menjadi 5,61% dari sebelumnya 4,48%. Dan sekaitan dengan ini tentu kita melihat apa sesungguhnya yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah publik, di tengah-tengah rakyat terkait dengan ekonomi kita sekarang ini. Satu hal sekarang ini yang dirasakan oleh rakyat adalah harga-harga 9 kebutuhan pokok atau sembako yang tidak stabil, yang malah kenaikannya kadang-kadang mengejutkan. Mulai dari naiknya harga plastik. Ketika harga plastik naik, semua kebutuhan pokok harganya naik. Apa kebutuhan pokok kita yang tidak terkait dengan plastik? Beli minyak. Minyak itu tempatnya botol. Botolnya bukan botol kaca lagi sekarang. Botol plastik. Apalagi kita beli beras. Beras kan tidak ada kaitannya dengan plastik. Cuma kalau membeli beras, karungnya plastik. Kalau membeli beras yang banyak. Kalau rakyat kecil membeli beras literan, dia bawa pulang dengan kantong plastik. Apalagi yang tidak terkait dengan plastik. Sehingga semenjak harga plastik naik, harga-harga kebutuhan pokok naik. Apalagi sekarang ini ditambah lagi dengan naiknya harga BBM jenis solar. Yang naiknya 4 kali lipat. Tentu saja membuat harga-harga kebutuhan pokok makin melonjak. Beranjak dari sini, satu hal sekarang ini yang membuat rakyat bingung dan pusing adalah ketika sejumlah bahan kebutuhan pokok ini seakan-akan menghilang, sulit didapatkan. Kesulitan mendapatkan beberapa jenis bahan kebutuhan pokok sembako ini tidak saja dialami oleh rakyat biasa yang kerjanya sehari-hari berbelanja di toko kelontong, berbelanja di pasar tradisional, tetapi juga dirasakan oleh pedagang. Pedagang sekarang ini ada yang kesulitan mencari barang-barang kebutuhan pokok atau sembako yang akan dijualnya. Apa contohnya? Minyak kita. Minyak kita sekarang ini pada beberapa tempat, pada beberapa pasar tradisional sulit didapatkan. Seakan-akan menghilang dia. Cobalah sekarang kita bertanya ke beberapa tempat, ada yang tidak ada sama sekali minyak kita. Ada yang mengatakan sudah beberapa minggu minyak kita tidak ada datang. Kalau kita bertanya ke pemilik-pemilik toko kelontong, ke pemilik-pemilik toko grosir sembako, sulit sekali didapatkan minyak kita ini. Demikian juga dengan jenis kebutuhan pokok lainnya. Misalnya sekarang ini air mineral. Ada jenis-jenis air mineral sekarang ini yang seakan menghilang. Tidak ada. Seakan pabriknya sudah tutup. Tapi informasi mengatakan pabriknya tetap jalan. Hanya barangnya yang tidak ada. Sekarang ini
Ada toko-toko grosir yang kelimpungan. Kemana ini perginya? Kalau ditanya ke sales yang datang tiap hari, atau ditanya ke agen yang mengatakan hanya barangnya belum datang, barangnya belum masuk. Itu saja. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, di mana barang-barang yang hilang ini? Yang lenyap di pasaran ini, di mana dia sekarang? Minyak kita yang merupakan minyak subsidi ini, apa maksudnya sekarang ini dia menghilang? Kalau kita perhatikan dari kebiasaan selama ini, terjadinya hal-hal seperti ini merupakan awal dari bakal naiknya harga-harga yang sulit terkendali, yang melambung tinggi. Kenapa barang ini menghilang? Ada kemungkinan, ada kecenderungan barang-barang ini ditumpuk, ditimbun oleh orang-orang tertentu, ditimbun. Dia timbun barang banyak-banyak di sana, di suatu tempat. Nanti ketika harga barang melambung, baru dia jual. Sekarang dia beli dengan harga yang masih rendah. Ini tentu saja merusak harga pasar. Dan ini tentu perlu penanganan dari pemerintah. Pemerintah harusnya jeli melihat ini, sehingga tidak ada penimbunan barang tertentu yang nanti ketika harganya melambung baru dijual. Kalau itu yang terjadi, ini akan mencekik rakyat, karena rakyat nanti akan beli harga mahal. Dan juga mencekik pedagang, karena pedagang nanti harus membeli dengan harga mahal. Ini pekerjaan kapitalis, kebijakan seperti ini. Dan pemerintah harusnya memecahkan persoalan ini. Jangan sampai ada yang menimbun-nimbun barang. Jangan ada yang menimbun minyak kita. Jangan ada yang menimbun minyak goreng lainnya. Jangan ada yang menimbun beras. Jangan ada yang menimbun air mineral, yang nanti ketika harganya mahal baru dikeluarkan. Bagi sebagian rakyat, bagi sebagian pedagang, ada di antara mereka yang tidak memahami hal ini. Sehingga menurut mereka ada yang mengatakan kabarnya itu pabriknya sudah tutup, tidak berproduksi lagi. Alangkah sedihnya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka ini. Karena ketidaktahuan mereka terhadap permainan bisnis yang kotor ini, mereka seakan hanya mengira pabriknya yang tutup. Tapi di sisi lain, pekerjaan ini adalah pekerjaan menghancurkan ekonomi. Dan tentu saja rakyat boleh menyampaikan kepada pemerintah agar jangan sampai nanti ada yang membacking penimbun barang ini. Kalau ada oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat yang membacking oknum-oknum pedagang atau pengusaha menimbun barang seperti ini, perlu ditindak tegas. Perlu ditindak tegas. Alangkah ironisnya sekarang ini, pertumbuhan ekonomi kita katanya naik, tetapi harga barang melonjak. Pertumbuhan ekonomi kita katanya naik, tetapi untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok di pasar sulit. Pertumbuhan ekonomi kita katanya naik, tetapi nilai rupiah terpuruk. Siapa kita yang membayangkan dulu nilai rupiah ini mencapai di atas 17.000? Siapa? Kalau kita tidak keliru, dalam pidatonya Bapak Presiden Prabowo dulunya mengatakan dia menargetkan
nilai rupiah nanti akan mencapai Rp5.000 per dolar Amerika. Bagaimana menyembunyikan angka ini? Bagaimana? Coba bayangkan 17.300 lebih sekarang ini rupiah kita. Suatu hal yang sangat-sangat ironis jika kita sandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kita yang naik. Dan apabila ini tidak cepat diatasi oleh pemerintah, maka rakyat nanti bisa jadi akan berprasangka kenaikan pertumbuhan ekonomi ini sengaja diciptakan melalui oligarki, melalui sekelompok kecil orang yang selama ini mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Apakah melalui kredit bank ataukah melalui fasilitas-fasilitas lainnya yang dianak emaskan mereka oleh pemerintah atau keluarga pemerintah sendiri. Kita ini masih mendengar, masih belum lupa kita untuk MBG ada anak pejabat negara yang usianya baru, kalau kita tidak keliru, 20 tahunan usianya, perempuan. Dia punya 41 dapur MBG. Bayangkan ini, kalau mereka tidak dapat fasilitas untuk modal usaha. Bayangkan ini, kalau mereka tidak dapat fasilitas untuk mendapatkan 41 dapur MBG ini. Apakah ini tidak wajar kalau ada rakyat biasa yang sakit hati melihat ini, yang menilai ini adalah ketidakadilan yang dipertontonkan kepada rakyat. Jadi sobat bisnis, tentu kita, baik kita yang pedagang atau kita yang rakyat biasa, berharap kepada pemerintah. Jangan sampai ada penimbunan barang yang membuat sejumlah barang kebutuhan pokok sekarang ini hilang di pasaran. Jangan sampai hendaknya. Dan kalau ini ada, kita mohon kepada pihak yang berwenang untuk menindak tegas. Kita belum mendengar sekarang ini ada razia ke berbagai lokasi yang kemungkinannya dijadikan tempat penimbunan barang. Dan isu sekarang ini telah beredar. Ada beberapa jenis barang yang beberapa saat lagi akan sulit didapatkan. Sobat bisnis, sekali lagi rakyat untuk berharap kepada pemerintah agar persoalan bisnis seperti ini, agar persoalan kebutuhan pokok rakyat ini tidak dipolitisir. Jangan sampai ada pula pembiaran kepada orang-orang tertentu untuk memperkaya dirinya dengan cara menimbun barang, menunggu nanti harga melambung tinggi baru dijual. Jangan sampai ada pembiaran seperti itu dari pemerintah terhadap mungkin koneksi-koneksinya terhadap orang tertentu. Jangan sampai itu ada hendaknya. Dan kalau itu terjadi, rakyat sudah sampai ke melebihi puncak ubun-ubun kekesalannya, kekecewaannya kepada pemerintah jadinya. Cukuplah gonjang-ganjing yang terjadi sekarang ini saja yang membuat rakyat muak, yang membuat rakyat lelah, yang membuat rakyat kecewa. Jangan ditambah lagi. Ini kalau dibiarkan barang-barang menghilang seperti ini, berbahaya terhadap ekonomi kita. Rakyat yang pedagang kecil, yang berjualan kebutuhan sehari-hari di rumah mereka, dengan membuat sebuah peta rumah untuk toko,
Susah jadinya, padahal mereka di sanalah untuk mencari hidup sehari-hari. Pedagang yang punya toko grosir, yang punya toko kebutuhan sehari-hari berupa retail, yang tidak punya koneksi, yang berdagang dengan cara biasa saja, bisa tercekik ini jadinya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan barang. Sementara supplier, agen, distributor, sales hanya menjawabnya dengan jawaban barang belum masuk, barang akan dikirim beberapa waktu lagi, tapi tidak tentukan kapannya. Atau dengan mengatakan kami tidak bisa menentukan kapan barang akan bisa dikirim, kami tidak bisa menentukan kapan barang itu ada. Ini berbahaya untuk perekonomian kita. Akan paradok jadinya nanti kondisi ekonomi rakyat, kehidupan rakyat, jika disandingkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% yang diumumkan pemerintah baru lalu. Rakyat bisa jadi nanti akan menilai pengumuman kenaikan pertumbuhan ekonomi ini bagi pemerintah hanya untuk menaikkan elektabilitasnya saja, hanya bersifat politis saja. Demikian Sobat Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.